iya pendamping di PI 6. Gimana kabar Bu Yeni sekarang? Alhamdulillah sehat Bu, sangat sehat. Sudah makan pagi? Sudah Bu. Gimana, ada halangan nggak jadi jalan tadi? Alhamdulillah lancar jadi Bu. Tadi cepet juga berangkat ke sekolah karena takut terlambat kan, jadi dipindahkan cepat. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bu Yeni, sekarang kita pendampingan 6. Pendampingan 6 ini pendampingan yang terakhir di masa PJJ ini. Jadi Ibu Yeni, di akhir ini saya akan membacakan apa fokus pendampingan kita. Yang pertama adalah persiapan panen hasil belajar, kemudian pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah ditetapkan selama 6 bulan, dan mendiskusikan dampak bagi guru dan murid yang telah terjadi. Kemudian penilaian pemetaan aset, diskusi tujuan apa yang sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Yaitu fokus dari pendampingan kita pada hari ini. Baiklah Ibu Yeni, pada bulan-bulan terakhir ini adalah bulan terakhir ya, bulan Oktober ini, kita dalam pendidikan guru penggerak. Jadi berdasarkan lokakarya 5 kemarin, masih ingat Ibu apa yang kita terakhir lokakarya itu? Masih Bu, terutama penyusunan program yang berdampak pada berdampak positif pada murid Bu. Iya, benar sekali. Jadi program ya Bu. Iya. Jadi bagaimana menurut Ibu tindak lanjutnya setelah kita lokakarya itu sampai sekarang bagaimana? Dari program yang sudah dirancang sebelumnya Bu. Di sini ini udah mulai melaksanakannya ya Bu, tahap awal sosialisasi dulu ke peserta didik. Ya. Kebetulan itu di kelas 4 kan dimulai dari kelas sendiri dulu Bu, yang lingkungan terdekat supaya nanti bisa ngasih contoh juga kalau kalian lain. Nah, setelah sosialisasi itu setelah sosialisasi ini menyebarkan angket sama murid Bu untuk mengetahui minat belajar murid di bidang literasi. Ya. Jadi intinya di sini pelaksanaan program itu ini melaksanakan program yang sudah ada di sekolah. Memang ada program literasi, cuman sekarang ditambah dengan berbasis TIK-nya Bu. Jadi nama programnya Gen PC Siap Melejit, generasi kreatif dan cerdas siap meningkatkan literasi digital. Berarti dituntut di sini guru dulu yang kreatif ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Ini pun kan kita mesti pakai kelas di Canva Bu, karena udah lama nggak dipakai, agak-agak kelabakan juga nyarinya Bu, ini di mana ya. Kemudian apakah di sini cukup nggak alat untuk memakai melaksanakan kegiatan itu TK-nya? Kebetulan di sini kan murid di kelas ini ada 13 orang Ibu. Ya. Jadi perangkat kami punya perangkat TIK itu berupa Chromebook. Chromebook itu ada 15 buah Bu, cuma rusak 2. Jadi sisa 13 pas. Jadi pas banyak anak 13 buah. Jadi setiap nanti anak akan menuangkan hasil literasinya. Satu anak itu menggunakan satu Chromebook dengan menggunakan akun belajar ID masing-masing. Ya, berarti anak itu sudah tahu akun belajarnya masing-masing. Sudah Bu, sudah. Jadi akun anak itu memang beratnya memang di situ kayaknya bukan karena kita yang pertama mengenalkan, jadi kita yang merintis di awal Bu. Kebetulan ada di kelas 4 kan memang yang TIK ini yang mengenalkan, masukkan akun anak, nanti passwordnya, merubahnya, bagaimana cara menggunakan produknya, itu memang di awal itu memang berat Bu, butuh waktu. Ya keluar keringat dingin Bu kalau misalnya di awal itu, karena anak kan masih awam sama TIK. Berarti penuh perjuangan juga ya Bu? Iya Bu. Terus lagi kadang apa Bu, kita kan pengaturan waktu kita penggunaan perangkat TIK itu harus disetting juga. Kerjasama sama kawan, nanti kita mau pakai, tahunya kawan perlu juga. Pernah satu waktu Bu, perangkat kita dipakai sama teman yang sedang Zoom, ada gimmick gitu kan Bu, untuk karena Chromebooknya yang baik ada 13, ada yang dipakai sama guru, itu nggak bisa semua anak dapat perangkat. Jadi untuk mensiasati yang seperti itu, berapa kurangnya nanti satu anak nanti kolaborasi aja.
satu kelompok bulan. Iya. Jadi rencana Bagja itu tentang pengenalan tentang digital ya Bu. Iya, literasi digital. Literasi digital. Selama Ibu melaksanakannya, kan kita melaksanakan di dalam pembelajaran ya Bu. Ya, terintegrasi dalam pembelajaran Bu. Terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi anak-anak tersebut bagaimana mereka itu senang nggak? Oh, senang Bu, antusias sekali. Bahkan mereka tuh minta nuntut terus Bu pakai Chromebook. Bu, literasi lagi Bu, literasi lagi Bu. Iya. Jadi maunya pakai Chromebook terus, ya nggak mungkin lah kita terus. Nah, kadang kan pengertian kayak gitu kan Bu. Iya. Makanya di program itu ini cuma menuliskan di hari Sabtu Bu. Nah, jadi yang di hari biasanya yang terintegrasi dalam pembelajaran itu anak-anak dia menuliskan informasi yang mendapatkannya dari kegiatan literasi itu di buku literasinya Bu. Kan ada anak punya buku khusus literasi. Nah, jadi catat hari, tanggal, informasi apa yang baru didapatkan anak. Misalnya dari pembelajaran bahasa Indonesia, ada yang nulis saya belajar menemukan arti kosakata baru menggunakan KBBI Online. Pokoknya informasi-informasi apa pembelajaran informasi yang baru mereka dapatkan ditulis aja dulu Bu. Nah, jadi nanti dikhususkan satu hari khusus kita pakai TIK-nya. Nah, kita tuangkan nanti hasil literasi pemahaman anak itu ke Canva gitu Bu. Nah, jadi ada hari khususnya ya menyesuaikan juga. Kadang nggak mesti hari Sabtu juga Bu. Ini udah melenceng dari program kayaknya Bu ya. Nah, karena di hari yang ditentukan kadang kan kita nggak bisa pakai Chromebook. Nah, jadi ya harus pandai-pandai cari celahnya di saat kawan nggak ada pakai Chromebook. Nah, ini makanya kita digitalnya sekarang gitu. Jadi yang literasi digital yang dilakukan itu literasinya tentang apa saja yang dicari oleh anak? Semuanya sih Bu, kan ini kan terintegrasi juga sama pelajaran ya Bu ya. Misalnya kayak kemarin ini ada belajar tentang menemukan kata yang berhubungan. Nanti informasi itu anak tuliskan, kan di bukunya pasti Bapak dituangkannya Bu di Canva, anak buat desain sendiri. Pada tahap awal itu mengenalkan desain aja, cara masuk ke Canva aja dulu Bu. Memang belum banyak sih Bu yang terdesain sama anak. Mengenalkan cara masuk ke Canva saja dulu. Terus mengenalkan elemen-elemen Canva. Kasih judul proyek anak masing-masing. Ini pengenalannya, lama juga pengenalannya ya Bu. Lama Bu. Ini aja yang apa baru ada 3 desain baru Bu. Yang pertama bebas terserah anak, tapi ada juga yang uniknya Bu. Ada satu anak Dava namanya Bu. Dia udah bisa buat animasi Bu. Jadi presentasinya dia Bu, bahasa Minang ya Bu. Kadang-kadang kan anak-anak campur pakai bahasa Ibu. Awalnya pakai animasi Bu, bukan dia animasi Bu. Ini belum ada kenalkan animasi baru elemen gitu kan Bu. Nah, jadi desainnya dia tuh ditayangkan udah kayak video Bu, urut 3 slide Bu. Yang kemarin itu kan dia udah ada animasinya. Menang selangkah dari kawannya. Ya, ada kemajuannya. Ada kemajuannya, nampak semangatnya. Ya, luar biasa sekali. Jadi itu kemajuan-kemajuan yang didapat pada waktu program Bagja itu. Ya, semoga nantinya akan berlanjut ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Ya. Ibu ini sekarang kita masuk pada sesi tentang kegiatan intinya ya. Iya Bu. Kegiatan intinya tentang aset yang telah Ibu tentang sumber daya, apakah Ibu sudah mengidentifikasinya? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, jadi siapa saja aktor yang Ibu libatkan? Aktor yang dilibatkan itu semua warga sekolah ya Bu, mulai dari muridnya, majelis guru, kepala sekolah, terus tokoh masyarakat. Masuk di sana komite, wali murid, dan aparat pemerintah setempat Bu. Ya, itu sudah ini laksanakan. Sudah Bu. Ya, ibu ikut kemarin ya tentang pemetaan sumber daya sekolah. Iya. Ya. Jadi Ibu Yeni dengan adanya sumber daya sekolah itu bisa Ibu Yeni menggunakannya untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Jadi
Apa saja kendala dari Ibu Yeni dalam memetakan aset tersebut? Nah, kendalanya mungkin sini menyatukan semua pihak ke dalam satu waktu itu mungkin agak Oh, susah iya, ya Bu. iya. Nah, jadi ya disiasati ini pandai-pandai gitu Bu. Ada momennya misalnya di saat waktu itu rapat komite ya Bu. Nah, ditumpangkan sedikit pemetaan aset. Nah, kepada mungkin ya nggak kepada semuanya tapi beberapa pihak aja yang terlibat gitu Bu. Nah, misalnya sama Pak Komite. Nah, sama komite kebetulan udah berdiskusi juga Bu, udah mengajukan tentang masukannya terkait aset yang ada di sekolah kita. Terus dari Babin Kantip Mas juga ada itu Bu, terlibat juga dalam BPPK ya Bu. Kebetulan Bu Riz ketuanya, timnya Bu Riz. Nah, terus kalau wali murid juga Bu, alhamdulillah kemarin ini kerjasama sama wali murid menjadi guru tamu di kelas Bu. Iya, alhamdulillah guru tamu itu penting juga ya. Iya. Terus di Bu Riz juga ada itu keterlibatan dewan kelasnya sangat aktif. Dari bentuk dewan kelas. Bentuk dewan kelas ya. Dari penunjukannya kerja dewan kelas itu. Dia gotong royong sama-sama, beriur bersama mendekorasi kelas. Itu sudah dilakukan ke dewan kelas. Terus kalau dari pemerintahan nagarinya Bu, mungkin yang sama Pak Wali Nagarinya nggak di sesi rapat ketemunya Bu, cuman di sesi kesempatan lain sudah diskusi juga tentang pemetaan aset ini. Intinya adalah kebijakan dari pemerintahan nagari untuk di bidang pendidikan gitu Bu. Cuman yang lebih banyaknya sekarang kalau di nagari memberikan beasiswa kepada yang mahasiswa gitu, mahasiswa yang berprestasi. Iya. Kalau misalnya yang anak ini kan kemarin koordinasi sama Pak Joro masih sebatas bantuan kayak alat sekolah waktu itu ya Bu ya. Nah, itu gitu. Peralatan sekolah, mulai dari tas semua peralatan sekolah. Itu dari bantuan. Kalau yang tahun dulu, untuk tahun sekarang, anggaran sekarang dia memberi 1 juta untuk satu yang kuliah. Bagus juga ya. 1 juta untuk satu anak yang mau sarjana. Ya, kita langsung saja ya Bu Yeni, kita tanya karena sudah ada aktornya di sini Ibu Riz. Jadi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Yeni ini, bagaimana menurut Ibu Riz tentang langkah-langkah yang dilakukan Ibu Yeni sesuai untuk mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Yeni mengidentifikasi sarana dan prasarana semua aset di sekolah ini itu sangat bagus. Dan kami juga di sini cukup bangga karena Bu Yeni telah melaksanakan tugasnya dan telah mengidentifikasi peralatan dan semua prasarana yang ada di sekolah, sehingga kita tahu bahkan di sekolah kita ini masih banyak kekurangannya. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan Bu Yeni itu semua warga sekolah itu semuanya sudah menyadari bahwa pentingnya kerjasama untuk melengkapi semua sarana prasarana itu. Sudah dilakukanlah oleh Bapak Komite dan sebagainya bersama dengan para pemerintahan, sudah bekerjasama dia untuk mengembangkan sayap supaya dapat bantuan dari pihak-pihak yang lain untuk supaya peralatan di sekolah ini, sarana di sekolah ini bisa tercukupi gitu. Wah, banyak support dari luar ya Bu. Banyak Bu, komitanya maju sekarang Bu. Kerja sama keluarnya juga banyak. Iya. Jadi seperti itu, apakah ada kendala-kendala yang nampak oleh Ibu bagaimana untuk memetakan aset-aset yang ada di sekolah atau sumber daya yang di sekolah ini? Kendalanya mungkin masalah contohnya sumber daya yang ada di sekolah ini mungkin terlalu banyak yang masih belum punya gitu. Karena itulah untuk melengkapi aset di sekolah kita ini terlalu sulit, dan Bu Yeni juga sudah berusaha mengidentifikasi, cuman kendalanya begitu, terlalu banyak yang masih kurang gitu. Ya. Tapi Ibu sesuai dengan pembelajaran yang didapat dalam guru penjara, kita tidak menghitung kekurangan kita, tapi aset yang ada pada kita itu yang kita berdayakan. Jadi mungkin
banyak kekurangan-kekurangan. Jadi kita berpandang ke depan Ya. untuk bagaimana kita memanfaatkan aset lingkungan. Dan lagi bagaimana apa-apa saja yang aset-aset yang telah dipetakan itu. Itu Bu, misalnya yang pertama modal manusia ya Bu ya. Modal manusianya di sini sesuai juga sama masukan kepala sekolah. Ya. Kita punya GTK yang sudah S1 Bu, sebagian besar serdik. Udah serdik, udah semua ada Bu. Udah semua serdik Bu, yang PNS. Oh satu enggak Pak Satu Snedi. enggak, ada. Satu Pak Snedi. Antara apa? Karena terlambat ijazah. ijazahnya terlambat, nggak pengurusan bisa penyelenggaraan ijazah. Terus GTK-nya juga ya punya semangat maju lah gitu Bu. Semangat belajarnya juga tinggi. Terus kolaborasi saling melengkapi. Kalau misalnya ya kayak ini sama Bu Riz, mungkin kalau Bu Riz memang tergolong guru senior lah Bu. Iya. Kurangnya kali dengan di TIK, tapi di pengalaman Bu Riz menang jauh. Jadi kalau minta saran, Bu ini gimana? Sering sama Bu Riz gitu kan. Ini begini. Nah, kalau Ibu bisanya bantu begini, ya itu yang ini harapkan Bu, gitu kan. Jadi di sini kalau kita bersama kita bisa kuat. Iya, bisa. Jadi saling berbagi. Iya. Ya, kayak yang kata Bu Riz tadi, memang sih ada kelemahannya Bu. Dari modal manusia itu semua wali murid memang belum mendukung. Jadi tapi kan nggak semuanya. Enggak. Ya yang mendukung kita rangkul gitu Iya. ya, supaya menjadi aset kita. Itu tergantung juga Iya. kepada cara guru memanfaatkan wali murid. Iya. Memanfaatkan wali murid itu, orang tua wali murid itu, bagaimana cara guru kelas itu memanfaatkan dewan kelas tuh. Tapi di sini belum semua kelas membentuk dewan kelas. Itu yang masalahnya satu. Kalau semuanya sudah membentuk dewan kelas, sudah bisa berkomunikasi yang baik dengan wali muridnya, itu insya Allah semuanya akan bergerak. Yakin Ibu seperti itu. Karena orang tua Ibu sudah coba di sini bentuk dewan kelas, kemudian sudah bekerjasama dengan dewan kelas. Orang-orang itu bangga dia untuk memberikan sumbangannya untuk ke sekolah tuh. Bangga mereka. Bangga. Bu, ini kelas kita harus dikasih gorden. Ini nampak juga anak dari luar Bu, kasih gorden. Mereka kasih gorden, beli kainnya, sama-sama jahit, dipakai jahit. Nah, kan bisa. Kalau semuanya kita memanfaatkan murid seperti itu, memberdayakan orang-orang itu, bisa gitu. Bisa. Seru sekali kalau kita diskusi tentang aset Ibu. Iya. Jadi kalau begitu baru berapa kelas dilaksanakan kenaikan aset ini untuk aset dari dari wali murid. Ya, kelas ini Pak Arif udah juga ya, ada bukan 456. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya mengikuti. Jadi Ibu Yeni sebagai guru penggerak itu harus bisa menggerakkan. Bagaimana memberikan contoh. Kalau ada contoh, jadi orang bisik-bisik semuanya, oh rupanya bagus ya. Ya. Itu biasanya kalau Bu Yeni sama Bu Riz, dia selalu itu kami berdua nih selalu kayak itu. Kadang-kadang dia malam-malam nelpon buku udah tidur. Belum. Nih curhat nih. Boleh. Jangan. Selalu seperti itu. Iya, memang kalau kita di sekolah itu kita cari teman yang bisa saling membangun. Ya. Kemudian apa saja pertimbangan dari ibu-ibu ini untuk tentang sumber daya ini? Apa saja pertimbangan yang masuk di sini? Pertimbangannya semua aset sih masuk gitu Bu. Cuman di sini yang kita berdayakan memang yang bisa kita rangkul dari sumber daya manusianya apa, itu kita rangkul. Terus dari modal finansialnya apa yang ada. Nah kalau di finansial ini Bu, kita kan alhamdulillah sekarang bos kita kan ada 2 ya Bu, bos reguler sama bos kinerja. Bos kinerja alhamdulillah berturut-turut 2 tahun ya Bu. Nah di sini gunanya memang untuk peningkatan kompetensi GTK-nya. Disitulah kita berupaya untuk meningkatkan bagaimana supaya GTK-nya itu berkembang. Kita undang narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Kayak kemarin kami bersama Pak Robi
Ya, lengkap ya. Jadi program sekolah ini memang berbasis aset gitu Bu, berbasis kekuatan yang ada. Kita nggak lihat kelemahannya, tapi kita bangkitkan apa yang ada sama kita, itu yang kita majukan. Kalau ibu-ibu yang muda-muda, mereka bisa mengikutinya. Cuma yang nggak bisa muda, yang udah lansia-lansia. Tapi walaupun begitu Bu, kalau kekurangannya yang sebenarnya boleh buatnya nggak bisa, tapi menggunakannya bisa Bu. Bisa, menggunakan bisa. Buat yang nggak bisa kayak Buatnya, MPI gitu iya, Bu. iya. Ada buat MPI kan Bu. Ya, ini buat sama Ira yang bisa di sini kan. Tapi kita berbagi praktik baik begini loh Bu, yang MPI. Sudah. Ini gimana? Ya. Ibunya bisa pakai Bisa Bu. pakai. Menggunakannya bisa. Sudah kami pakai. Contoh untuk latihan MBK, Yeni Bu, Yeni kasih linknya ini Bu, ini linknya Bu. Ibu yang apakan di kelas. Oh, MBK. Itu ya untuk latihan MBK. MBK. Oke Bu. Kami kan Senin, Rabu, Kamis. Itu anak latihan itu. Dari siang jam 12 itu latihan lagi anak-anaknya. Bukan kita melatih persiapan MBK, sekolah sudah itu MBK. Nah itu Bu, cuma untuk mengenalkan perangkat TIK-nya. Kan anak belum terbiasa, nanti cara menjawab soalnya bagaimana. Nah kadang nanti harus pakai titik, harus pakai koma, harus pakai angka, dia buat pakai huruf. Kan nggak diterima sama sistem Bu. Jadi itu yang harus dibiasakan. Kelas 5. Itu kelas 5 Bu. Jadi kebetulan kalau Bu Des ya. Bu Des kelas 5 kan penanggung jawabnya Bu. Ini gimana ini? Ambil di apa Bu, PNM atau menjurit nih. Bu nggak bisa ini. Bu gini Ibu bisa ya. Gitu. Jadi bagi link nanti Ibu melaksanakan, Ibu koreksi. Kolaborasi ya Bu. Iya. Jadi bagaimana perasaan ibu-ibu setelah melakukan aset tadi? Pemetaan sumber daya tadi. Ternyata semua modal itu ada di 01 Balai Panjang gitu. Ya, dia yang sesuai versi Balai Panjang ya Bu. Modal manusia, modal sosial, modal finansialnya dan lain-lain sebagainya itu ada di Balai Panjang itu. Kita sudah merumuskannya semua bersama warga sekolah. Ya, berarti bisa kita berdayakan, manfaatkan. Jadi ada nggak pertimbangan lain untuk yang belum ditemukan? Apakah ada nggak yang belum ditemukan tentang sumber daya yang lain? Yang belum ditemukan kayaknya nggak ada sih. Dari modal yang ada tuh udah ada, cuma mungkin presentasinya yang belum ada. Presentasinya belum. Cuman sudah. Contohnya memberdayakan alumni sudah mulai. Alumni di sini. Cuman hanya sekian persen dulu yang bisa gitu. Karena belum pernah diadakan lagi di sekolah ini untuk pertemuan para alumninya untuk disampaikan program sekolah kepada para alumni itu kan lebih bagus juga. Cara global sudah ramai-ramai kan, belum lagi. Cuma secara individu-individu itu sudah ada, secara grup-grup kecil, udah banyak partisipasi. Itu kebetulan angkatan ibu kebetulan ibu alumni sekolah ini. Nah, yang angkatan ibu tuh sudah memberikan sumbangsinya dan dukungannya terhadap adik-adiknya, cucu-cucunya malah. Pada cucunya malah. Pengadaan alat drum band, ibu kirim proposalnya melalui WA kan. Udah dikirimnya uangnya gitu. Udah bagus, support alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti di sekolah kita ini sudah berjalan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Jadi semoga nantinya lebih lagi daripada ini ya. Lebih bisa memanfaatkannya lagi. Mungkin selama ini sebelum kami ada di sekolah ini mungkin dulu memang itu terabaikan kayaknya. Tapi alhamdulillah semenjak kami ada di sini bisa kami bekerja sama, alhamdulillah. Terus dengan Bapak Komite yang baru, alhamdulillah bisa merangkul sedikit demi sedikit. Berangsur-angsur berubah mindset. Kalau dulu kan misalnya wali murid sini itu nggak bisa diajak kerja sama. Gitu, Bu. Itu segelintir paham yang salah. Kenapa seperti itu? Karena ada pihak-pihak tertentu yang betul-betul contohnya dia jadi komite, tahu
kerja dari komite itu ndak becus, sehingga membuat kepercayaan masyarakat tuh kurang. Nah, itulah yang harus dikembalikan kembali. Kepercayaan masyarakat tuh sekarang beberapa bulan yang lalu sudah mulai dengan kegiatan komite yang baru, sudah nampak kepercayaan masyarakat lagi udah mulai. Alhamdulillah murid juga sudah mulai banyak. Enggak berapa orang yang keluar lagi, udah berapa tahun belakang ini ya Bu Ya, Yani. mudah-mudahan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Muridnya juga kreatif Bu. Ya. Bisa Banyak yang kreatif. bina. Iya bisa. Karena selama ini mungkin itu yang kurang Nggak ya Bu tergali, Yani, nggak enggak tergali. Nah, dia sekarang dengan ada pembaruan-pembaruan yang diberikan oleh Bu Yeni dan guru-guru yang lain, Pak Arif, Bu Ira dan sebagainya, alhamdulillah semangat, anak-anak kita juga semangat di bidang Alhamdulillah kesenian. banyak generasi-generasi Iya. yang bisa membawa pembaruan ya Bu Riz. Ibu sebagai alumni sini, masyarakat di sini sangat berterima kasih kepada guru-guru penggerak ini yang bisa betul-betul bisa bergerak. Alhamdulillah buktinya kami 2 tahun terakhir kami juara di kompeten masuk 20 besar Indonesia. Alhamdulillah. Dengan hal yang demikian barulah kembali kepercayaan masyarakat itu kepada sekolah kita ini kembali. Sekarang menjaga kepercayaan ini. Jaga kepercayaan itu lagi. Terus sosialisasi program itu juga penting maksudnya. Karena kan sekolahnya awalnya dianggap remeh kan. Iya. Nah, sekarang kan prestasinya tuh lumayan memang diakui, kayak Ki Hajar STEM yang tahun kemarin kita ikut kan Iya. sampai finalis 20 Bu. Nah, Kerja tahun STEM. ini kemarin Kami kelewatan. juga tuh, Yeni, Nah, Yeni sama Bu Rin sama Bu Ira 3 orang. Itu timnya, kami ada 3 tim. Bu. 3 tim kami. Nah, lolos itu Nah, Bu. Tahun terus? sekarang entah gimana tuh nggak bisa masuk pakai akun itu, akhirnya kami nggak ikut. Nggak ada masuk 50 kota. Enggak ada. Nggak ada. Gara-gara itu mungkin ya. Nggak, yang ikut nggak ada jebol. Bukit Tinggi masuk Oh, Bukit Tinggi masuk dia? Masuk lagi. Oh, ini Bu SD percontohan. Iya. Ya Ibu Riz dan Bu Yeni, itu pertanyaan-pertanyaan kami yang telah kami lontarkan kepada Ibu. Terima kasih telah merespon. Nggak ada habisnya Ya. Bu. Ya terima kasih telah berpikir untuk kemajuan sekolah kita yang berbasiskan sumber daya. Bagian akhir ya Bu. Ya Bu. Tadi kita sudah panjang lebar itu mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada guru penggerak, kompetensi yang ia telah Ibu miliki, kemudian juga tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Kemudian kita juga tadi telah mendiskusikan hasil panen karya ya, tentang rencana panen Rencana karya. panen karya Bu. Iya. K7 ya Bu. Ya. Selama itu kita telah melakukan pembelajaran daring ya Bu, dalam pembelajaran daring. Jadi kami sebagai PP mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu di dalam pembelajaran daring. Jadi apakah di sini Ibu ada saya seringkali melihat Ibu berbagi praktek baik pada pembelajaran daring. Nah, ya alhamdulillah Bu. Ini juga sebagai CGP ya Bu ya, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu selaku PP ini, memang mendampingi lah. Terus waktu itu memang sehari 24 jam Bu mau menyediakan untuk kami gitu. Kadang mungkin menghubungi Bu nggak pada waktunya, tapi Bu masih bisa melayani gitu. Dan kalau ada kendala, kalau apa Ibu juga selalu merespon gitu. Jadi juga mengucapkan terima kasih banyak sama Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Dan juga kita telah sesama mendengar tadi bagaimana ibu-ibu bersama kepala sekolah, bersama wali murid, dan juga semua warga sekolah memetakan aset yang ada di sekolah. Ya, berusahalah terus untuk menggali aset-aset yang ada di sekolah ini agar nanti terjadilah perubahan di sekolah kita. Jadi selama Ibu Yeni menjadi CGP sudah ada perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Alhamdulillah Bu. Ya, Sudah berubah boleh ya. ceritakan sedikit Bu, apa perubahan yang telah dirasakan sekarang ini? Perubahan yang pertama mungkin dari segi pola pikir ya Bu ya. Secara nggak disadari mindset
itu berubah sendiri gitu Bu, mulai dari belajar tentang nilai-nilai guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara. Oh, itu sangat tersentuh sekali. Ternyata yang saya lakukan selama ini sebagai guru salah. Tambah lagi modulnya, tambah lagi modulnya, tambah lagi. Nah, mungkin dari segi itu Bu, restitusi, hukuman. Nah, mungkin sebelum menjadi guru penggerak ini, jujur ini pernah memberikan hukuman Bu. Di sekolah kami kan Bu memang ada kontrol sholat anak. Jadi ditanya, jadi saat piket kan salah satu tugasnya ya memantau perkembangan sholat anak gitu ya Bu ya. Jadi kalau anak yang nggak sholat adalah ngasih hukuman cabut rumput 100. Apa hubungannya sih nggak sholat sama cabut rumput? Itu yang didapat dari guru penggerak. Ternyata nggak seharusnya nggak begitu. Terus dari segi menghadapi siswa, seandainya ada yang bermasalah, kalau dulu langsung tegur begini bla bla bla, mungkin emosi sedikit tinggi. Udah belajar lagi PSE, belajar sosial emosional, udah bisa lagi mengendalikan diri. Terus ini juga keluar dari zona nyaman gitu Bu. Peserta didik sekarang kan generasinya generasi Z gitu ya Bu ya. Memang kita harus masuk ke dunia mereka. Kalau nggak kita nggak akan bisa mengajarkan dengan cara mereka. Kita nggak bisa menuntut anak itu harus mengikuti bagaimana cara kita ya Bu, tapi sesuai dengan perkembangan zaman juga, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi ini sebagai pendidik di sini juga harus mengupdate ilmu terus, mengupdate diri terus supaya bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Terus dari itu satu, pengembangan sekolah. Itu juga belajar bagaimana menjadi pemimpin dalam pembelajaran, manajemen sekolah, menyusun program dan mensosialisasikan. Semakin ke belakang aktor yang terlibat itu semakin banyak ya Bu ya. Kalau misalnya di awal mungkin hanya diri sendiri saja, tugas CGP itu cepat selesainya. Nah, ternyata semakin ke belakang, kita harus melibatkan rekan sejawat, harus melibatkan kepala sekolah, bisa lagi, ternyata lebih wow, harus masyarakat. Masyarakatnya nggak cuma di sekitar sini aja, harus ada tokoh masyarakat, gender juga gitu. Jadi ya luar biasa lah gitu Bu, banyak pengalamannya Bu. Berdasarkan pengalaman dalam pembelajaran daring, apakah ada yang perlu dibicarakan dengan Ibu fasilitator kita? Kayaknya enggak sih Bu, fasilitator sudah sangat membimbing gitu. Informasi-informasi juga disampaikan dengan sangat jelas. Kalau ada kendala teknis, admin dari BGP juga merespon kendala itu Bu. Ya, hanya sampai di situ ya Bu Yani. Iya Bu. Ya, kini adalah hari terakhir kita melaksanakan PI 6 selama pendidikan guru penggerak, dan saya pada hari ini minta maaf kepada Ibu Yani. Tolong sampaikan kepada guru-guru lain bahwa kalau ada salah dari saya minta maaf. Ya. Ucapan yang sama ya Bu, ini mewakili teman-teman semuanya. Mungkin di saat kunjungan Ibu di sini melaksanakan PI tidak kami terlayani dengan baik, atau ada tingkah laku anak-anak ini yang kurang pada tempatnya, atau perkataan ini terkata teman-teman semuanya lah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas semua bimbingan dan pengarahan yang Ibu berikan. Semoga menjadi dapat pahala yang berlipat ganda nantinya Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu.